warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Nurlia Prima Utami SPD, guru geografi di MAN 1 Medan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Kamis 24 Agustus tahun 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, di hari yang mendung ini ternyata anak-anak Bunda masih tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita menambah semangat kita biar jangan ngantuk. Kalau Bunda bilang geografi, jawabnya bisa. Geografi bisa, geografi bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, mari kita mulai. Geografi. Bisa. Geografi. Bisa. Geografi. Bisa, bisa, bisa. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari baca doa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Oke, sekretaris, berapa orang hari ini yang datang? 2 orang. Alhamdulillah 2 orang sudah datang. Semoga mereka dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, kita akan mereview sedikit dulu pelajaran kita minggu lalu tentang dasar geografi dari pengertian, aspek, dan pendekatan. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian geografi, lalu objek geografi, aspek geografi, dan pendekatan geografi. Pengertian geografi itu dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang dan juga latar belakang ilmu pengetahuan. Nah, kalau secara bahasa, geografi itu berasal dari bahasa Yunani, geo yang artinya bumi, grafein yang artinya tulisan, deskripsi ataupun gambaran. Jadi, secara etimologis, geografi adalah tulisan, deskripsi atau gambaran mengenai permukaan bumi. Nah, ilmu geografi itu mencakup yang namanya objek geografi yang terdiri dari objek material, objek formal, dan juga mencakup yang namanya aspek geografi yang terdiri dari aspek fisik, aspek sosial ekonomi, aspek teknik, dan juga aspek ekologi. Dan juga mencakup yang namanya pendekatan geografi yang terdiri dari pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Sekian dari saya. Oke, itu yang dijelaskan oleh Manira. Paham kan? Masih ingat kan pelajaran minggu lalu kan? Nah, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep geografi. Sebelum kita jelaskan apa itu konsep geografi, ayo siapa yang sudah baca bukunya? Kamu punya buku otomatis? Sudah baca kan? Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa itu konsep geografi? Oke, Dimas, silakan. Jadi konsep geografi adalah pola abstrak yang berhubungan. Jadi konsep geografi adalah pola abstrak yang berhubungan dengan penampakan alam atau bentang alam di bumi ini atau yang kita sebut geografi. Nah, konsep geografi ini ada dua, dibagi dua, yaitu denotatif dan konotatif. Kalau denotatif ini dia yang istilah-istilahnya udah ada artinya di dalam kamus. Kayak contohnya sungai itu artinya air yang mengalir. Nah, kalau dia konotatif, dia lebih cenderung membahas ke arah
asal-usul sungai, terjadinya sungai, persebaran sungai, jenis-jenis sungai, dan lainnya. Nah, terus konsep geografi ini ada banyak, ada 10. Nah, contohnya kayak konsep lokasi, konsep jarak, konsep aglomerasi, konsep penggunaan, dan konsep-konsep lainnya. Sekian dari saya. Nah, itu yang mau kita bahas yang seperti dikatakan si Dimas tadi. Ada 10 konsep geografi. Ini yang mau kita bahas dengan sistem diskusi. Bunda akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas 2 konsep geografi. Oke, kelompoknya berdua lagi kan? Sekarang kalian mari berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang setiap kelompok membahas materi yang sudah Bunda bagi. Kelompok 1 yang dibahas konsep apa? Lokasi dan jarak. Morfologi dan konsep pola. Oke, sekarang kita diskusikan. Hasil diskusinya boleh berupa karsa, PowerPoint atau video. Nanti dikumpul sama Bunda, masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Oke, silakan diskusi. Jadi kayak gini, weh. Kan nanti kita bahas ini. Kalian yang menggantikan Jadi kita cuma bahas keterjangkauan aja. Nah, jadi kesimpulannya kayak gitu. Ya, artinya Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil
Pengertian dari konsep geografi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mahira. Konsep geografi itu adalah pola yang abstrak dan berhubungan dengan gejala-gejala umum seputar geografi. Konsep geografi tersendiri terbagi menjadi 10 jenis yang berbeda. Namun maaf, dalam tulis kali ini kami akan berfokus pada materi yang kami bahas, yaitu konsep keterjangkauan dan konsep agglomerasi. Karena konsep geografi terbagi dengan 10 jenis, takut waktunya tidak cukup, kami hanya menjelaskan 2 jenisnya saja. Jenis yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Irham. Teman-teman, sudah ada yang tahu belum apa itu konsep keterjangkauan? Apa itu Bang? Oke, saya jelasin ya. Konsep keterjangkauan adalah konsep tentang mudah atau tidaknya suatu lokasi dapat dijangkau dari jarak lain, di mana keterjangkauan diukur dari jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan yang ada di dalamnya. Tanpa kita sadari, konsep keterjangkauan ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini bisa kita lihat dari waktu yang semakin singkat dimiliki orang-orang untuk mencapai suatu tempat tertentu dengan mengandalkan transportasi yang canggih pada saat ini. Semua bisa terjadi karena ketersediaan transportasi seperti mobil, motor, ataupun kereta yang mudah dijangkau untuk mengantarkan ke tempat tujuan. Contoh lainnya bisa dilihat dari semakin mudah akses transportasi untuk berbagai negara atau tempat yang ada di dunia. Ada lagi contoh seperti harga tanah di pinggir jalan akan lebih mahal dibandingkan harga tanah yang lebih jauh dari jalan. Pembahasan konsep keterjangkauan yang kedua tentang faktor-faktor tinggi rendahnya tingkat aksesibilitas atau keterjangkauan suatu tempat di permukaan bumi yang akan dijelaskan oleh Aji. Tinggi rendahnya tingkat keterjangkauan atau aksesibilitas suatu tempat di permukaan bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah jarak memilih lokasi. Jarak memilih lokasi sangat mempengaruhi keterjangkauan. Jika suatu tempat atau suatu daerah memiliki jarak yang dekat, maka tingkat keterjangkauannya akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya, jika suatu tempat jarak jauh, maka tingkat keterjangkauannya akan semakin rendah. Dengan faktor yang kedua adalah faktor permukaan bumi. Untuk permukaan bumi merupakan faktor yang bersifat cenderung membuat keterjangkauan suatu wilayah dengan wilayah lainnya menjadi rendah. Desa yang terdapat data rendah memiliki keterjangkauan yang lebih tinggi dari desa lain. Tetapi semakin berubah bentuk permukaan bumi, maka tingkat keterjangkauannya akan semakin rendah. Adanya perairan yang membatasi suatu wilayah dengan wilayah yang lain akan juga berpotensi menyebabkan keterjangkauan suatu wilayah menjadi rendah. Ada juga faktor-faktor lain, antara lain adalah iklim dan cuaca. Kondisi musim dan cuaca sehari-hari dapat menyebabkan tingkat keterjangkauan dapat berubah-ubah sesuai kondisi udara pada hari itu. Cuaca yang cerah dapat mendukung perjalanan menjadi lancar sehingga tingkat keterjangkauan di wilayah semakin tinggi. Sebaliknya, pada saat wilayah tersebut sedang dalam kondisi hujan dengan deras, maka jalan yang basah akan menjadi licin sehingga dapat pada saat melakukan perjalanan harus berhati-hati. Hal ini menyebabkan waktu selama sarana prasarana transportasi. Kelengkapan sarana prasarana transportasi menjadi faktor berpengaruh secara langsung pada tingkat keterjangkauan suatu wilayah. Beberapa hal berkaitan dengan sarana prasarana transportasi yang berpengaruh terhadap tingkat keterjangkauan suatu wilayah misalnya 1. Kondisi jalan saat itu, 2. Kondisi arus transportasi saat itu, 3. Jaringan wilayah, 4. Kelengkapan angkutan umum, 5. Kondisi sosial politik di tempat. Oke. Itu kelima ada kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik dan amannya pada di suatu wilayah membuat tingkat keterjangkauan wilayah tersebut tinggi karena banyak pendatang yang datang ke tempat itu atau berjiwa di wilayah itu dapat dengan mudah berpergian kemana. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu konsep
geografi. Dengan mengumpulkan beberapa dari masyarakat, kita menengah dan di bawahnya agar dapat dimiliki yang layak atau apartemen yang ditujukan bagi kalangan para pebisnis. Pengusahaan tempat penduduk tinggal berdasarkan status sosial mereka, ekonomi dan faktor lainnya merupakan contoh aglomerasi geografi di perkotaan. Terima kasih atas penjelasan dari kalian. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau kesimpulan dari presentasi kali ini yang akan dibacakan oleh. Jadi, kesimpulan konsep keterjangkauan adalah konsep yang membahas tentang bagaimana suatu tempat dapat dijangkau dari tempat yang lainnya. Dan konsep aglomerasi artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Untuk mendengarkan presentasi kami kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari setan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami kembali ke tempat duduk, ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya kami? Baik, kalau nggak ada yang ditanya, kami izin mengundurkan diri. Presentasi kami tadi. Nah, kalau kurang jelas lagi, intinya lokasi absolut itu lokasi secara astronomis dia yang ditengoknya. Dia berdasarkan koordinat ujung timur sama lintang, itulah pokoknya. Nah, contohnya nih, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, kalau lokasi relatif itu apa? Lokasi relatif itu yang nampak dia, yang nampak di peta. Kenapa? Lokasi contohnya gini. Indonesia ini kan terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, betul? Terus terletak di antara benua Asia dan benua Australia, betul? Itulah lokasi relatif. Jadi Nuril, kira-kira dapat nggak gambaran perbedaan lokasi relatif dan lokasi absolut? Dapat? Jelas? Baik. Kali ini kami yang nanya ya. Sebenarnya ini nggak, kalaupun bisa jawab nggak dapat apa-apa, nggak bisa jawab pun nggak apa-apa gitu. Jadi siapa yang tahu apa itu pengertian konsep lokasi? Oke, terima kasih ya untuk presentasi 5 kelompok hari ini. Alhamdulillah semuanya bagus. Materi yang kalian sampaikan terus sampaikan dengan teman kalian, dan tadi ada sesi diskusi, sesi tanya jawab. Teman kalian bertanya ya kan, dan kelompok yang maju menjawab. Alhamdulillah berarti paham ya dengan konsep? Terima kasih juga, ternyata hasil diskusi kalian yang berupa manfaat tadi luar biasa bagusnya. Oke. Jadi 10 konsep tadi sudah dijelaskan dengan masing-masing kelompok. Satu orang dulu. Siapa yang bisa merangkum dari semua 10 konsep itu? Ayo siapa? Ayo bunda. Alhamdulillah ada Nuri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi yang sudah kita lakukan tadi semuanya, jadi kita dapat memahami pengetahuan dasar geografi. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa pengertian geografi itu. Jadi, dari yang kita pelajari bahwa geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan yang ada di permukaan bumi ini. Nah, objek geografi itu terdiri jadi ada objek material dan ada juga objek formal. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi ini termasuk adalah
morfologi yang dimana membahas tentang interaksi manusia dengan alam. Selanjutnya kita membahas tentang pendekatan spasial. Nah, pendekatan spasial ini merupakan objek kajian yang membahas tentang sejarah keuangan. Nah, ada juga pendekatan kompleks yang membahas tentang wilayah atau kesatuan atau luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke ilmu geografi. Di ilmu geografi ini kita membahas tentang teknik, sosial, dan fisik. Nah, jadi saya akan merangkum mengenai konsep-konsep geografi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dimas pengertian konsep geografi dan sudah dijelaskan oleh Mahira juga. Di sini saya akan membahas tentang konsep geografi yang terbagi menjadi 10. Sebenarnya konsep geografi itu terbagi menjadi 2, yaitu denotatif dan konotatif. Nah, di konotatif ini terbagi menjadi 10 konsep, yaitu ada yang pertama adalah konsep lokasi atau kita sebut dengan site. Nah, di konsep lokasi ini terbagi menjadi 2, yaitu konsep letak dan letak dan objek. Yang terbagi menjadi 2 yaitu absolut atau kita sebut dengan mutlak, yang dia tidak dapat dirubah ataupun disangkah lagi. Selanjutnya yaitu konsep relatif atau kita sebut dengan nisbi, yaitu dia diambil dari objek luar. Selanjutnya contoh dari lokasi. Konsep lokasi mengenai absolut ini seperti contoh letak astronomis. Contohnya letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, contoh lokasi relatif atau lokasi nisbi ini merupakan benua, yaitu Indonesia itu terletak antara benua Asia dan benua Australia, dan kita terletak di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep jarak atau kita sebut dengan range. Nah, konsep jarak ini pastinya semua sudah tahu dan sudah mengerti apa pengertiannya. Nah, di konsep jarak ini terbagi juga menjadi 2. Yang pertama itu adalah konsep absolut dan konsep relatif. Nah, di konsep jarak absolut ini mengenai tentang panjang, lebar. Nah, sedangkan di relatif dia mengenai waktu. Selanjutnya yang ketiga itu mengenai konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan kita juga sudah tahu apa itu pengertiannya. Nah, di konsep keterjangkauan ini dia membahas tentang transportasi yang menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, dan kita membahas tentang juga komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang keempat, yaitu konsep morfologi. Di konsep morfologi ini ngebahas tentang bentuk struktur bumi atau bentuk permukaan bumi. Selanjutnya kita masuk ke konsep pola. Konsep pola ini sama juga dengan konsep morfologi. Nah, konsep pola di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan pattern. Nah, konsep pola terbagi menjadi 2, yaitu konsep alamiah dan konsep buatan. Contoh dari konsep pola alamiah itu seperti pola aliran sungai. Nah, konsep pola dalam buatan itu contohnya adalah pola pemukiman warga. Selanjutnya kita masuk ke yang keenam. Konsep keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini merupakan konsep pengelompokan. Salah satu contoh pengelompokan itu adalah slum area, yang dimana slum area ini merupakan area kumuh yang ada di perkotaan. Contohnya seperti yang ada di kota kita atau kota Medan, yaitu adalah Kim. Kim ini merupakan, bisa dijelasin apa itu Kim? Nah, Kim itu merupakan kawasan industri Medan yang terdapat di daerah Tanjung Rawa dan terdapat di Marelan. Selanjutnya kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh ini mengenai keterkaitan antar ruang, yaitu mengenai tentang hubungan antar lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya. Nah, kita masuk yang ke-8, yaitu diferensiasi area. Nah, diferensiasi ini merupakan suatu perbedaan fisik antara suatu sosial ataupun budaya. Contohnya adalah Belawan. Nah, di Belawan itu merupakan mayoritasnya adalah perikanan. Nah, kita bedakan dengan Samosir. Samosir ini salah satu contohnya adalah pertanian. Jadi, perbedaan antara salah satu wilayah sosial maupun budayanya. Selanjutnya kita masuk yang ke-9, yaitu mengenai tentang interaksi atau interdependensi. Yang ini mengenai hubungan timbal balik antara manusia yang satu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, yang ke-10 merupakan nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini adanya objek yang memiliki potensi lebih dari satu. Misalnya tadi Danau Toba memiliki potensi lebih dari satu.
Dia bisa jadi tempat pariwisata, bisa jadi tempat perikanan atau tambang, dan bisa juga menjadi tempat pertanian. Nah, dari semua yang saya jelaskan merupakan cakupan atau kesimpulan dari materi yang kita bahas mengenai konsep-konsep geografi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya.